yang atas dasar ya karena gue laki-laki, lu harus ikutin gue karena gue laki-laki gitu. Kamu perempuan dengarkan saja gitu. Tapi sambil memperlihatkan feminitasnya terus-menerus. Oke, silakan. Ini Pam, bukan berarti perempuan feminis tidak bisa memanfaatkan kefeminisan itu. Ya, Betul. jadi justru dengan pernyataan Bung Haka barusan itu menambahkan lagi bukti konkret. Karena sebenarnya Bagaimana kemudian kita melihat terjadi di sini seorang pria yang mencoba untuk mensupport gagasan ideologi dari sebagai orang yang menjadi pasangannya, namun apakah dari tadi teman-teman melihat timbal baliknya seperti itu? Liv tidak segan-segan mengungkapkan semua keresahannya, tidak ada kaitannya dengan hubungan mereka personal, teman-teman ya. Kita bicara dari sudut paradigma kasus atau secara ini ya. Artinya begini, saya tidak bicara tentang hubungan personal antara Anda berdua, tidak. Tapi saya di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Maka dia bebas masuk pintu mana pun surga yang dijanjikan oleh Tuhan. Artinya sebenarnya ya, superior dan inferior ini bukan berarti satu jelek satu bagus, tuh bukan, tetapi justru seperti puzzle, kalau tidak ada bolongannya maka dia tidak bisa menjadi sebuah gambaran indah yang dilihat, karena kekurangan yang ada pada diri wanita disempurnakan kemudian oleh pria, dan begitu pun sebaliknya. Jadi Uni masih berpijak di menjadi seorang patriarki akut gitu. Gue tanggapin sedikit Uni. Gini, gue menangkap keresahan Liv itu. Sebenarnya kalau terkait apa yang Liv sampaikan dari tadi, itu sebenarnya nggak ada tuh, nggak ada keresahan itu datang dari interaksi kami, dari hubungan kami. Tapi memang gagasan patriarki ini dia berbahaya karena dia rentan disalahgunakan oleh pria-pria di luar sana yang nggak bertanggung jawab dan nggak punya nilai-nilai pride dan maskulinitas di dalam dirinya gitu. Tapi dia menagih
menagih perempuannya untuk hormat. Jadi maksudnya, oke, di diskusi kali ini mungkin Uni melihat contoh yang ini, tapi di luar sana bakal banyak juga tuh laki-laki yang atas dasar ya karena gue laki-laki, lu harus ikutin gue karena gue laki-laki gitu. Kamu perempuan dengarkan saja gitu. Tapi sambil memperlihatkan feminitasnya terus-menerus. Oke, silakan. Ini Pam, bukan berarti perempuan feminis tidak bisa memanfaatkan kefeminisan itu. Ya, Betul. jadi justru dengan pernyataan Bung Haka barusan itu menambahkan lagi bukti konkret. Karena sebenarnya Bagaimana- Bagaimana Silakan. kemudian kita melihat terjadi di sini seorang pria yang mencoba untuk mensupport gagasan ideologi dari sebagai orang yang menjadi pasangannya, namun apakah dari tadi teman-teman melihat timbal baliknya seperti itu? Liv tidak segan-segan mengungkapkan semua keresahannya, tidak ada kaitannya dengan hubungan mereka personal, teman-teman ya. Kita bicara dari sudut Oke. paradigma kasus atau secara ini ya. Artinya begini, saya tidak bicara tentang hubungan personal antara Anda berdua, tidak, tapi saya di sini belajar bahwa ternyata ketika saya mengatakan bahwa Arijalu qawwamuna 'alan nisa, dan itu adalah sebuah diksi dari kitab suci yang saya imani yang datang dari Tuhan, itu menunjukkan kepada saya bahwa ada yang namanya itu perbedaan metode dan atau cara atau perbedaan sikap atau perbedaan bukan value. Karena kalau value ini kita nggak bisa katakan ada gendernya ya, karena kita bicara value ini bukan masalah gender tapi sikap gitu loh, sikap. Dan ini yang membuat Uni yakin Uni pun mengalami hal yang sama dalam ranah personal atau dalam bersosial. Uni melihat bagaimana kemudian kita tidak bicara kasuistik, tapi kita bicara fakta-fakta yang kita lihat. Maaf, kemarin Uni pernah lihat ada satu postingan TikTok yang menjalar gara-gara adanya gerbong laki-laki dan gerbong perempuan. Kemudian dilanjut dengan entah karena Uni FYP bahas itu, tahu nggak? Liv, dan silakan Liv cross check sendiri. Ada pertanyaan yang diajukan oleh seorang sosial eksperimen, pelaku sosial eksperimen kepada perempuan-perempuan. Lalu dia bertanya, Mbak, kalau yang harus mati duluan itu siapa menurut Mbak? Anda atau suami? Ternyata mayoritas perempuan mengatakan suami saya aja dulu. Tapi ketika ditanyakan kepada pria, maka dia mengatakan saya aja. itu anyway dalam teori psikologi itu cacat interview Uni, karena yang dia lakukan mengambil kesimpulan. Boleh Uni katakan Uni itu bukan interview secara akademis karena tidak aku lihat videonya ini ya. Yes. Ya, tapi Uni kan bicara dari pengetahuan Uni, bukan dari kemauan teman-teman semua, tapi dari pengetahuan Uni. Dan dari situ Uni ajukan pertanyaan kepada teman-teman Uni ya, karena kalau Uni itu senang sekali ngobrol itu bukan untuk buang waktu tapi untuk belajar dan mengajar. Jadi ternyata bukan cuma itu, Liv. Beberapa waktu lalu ada sebuah sosial eksperimen juga yang tanyakan, kalau kamu diberikan suamimu belanja bulanannya 1 miliar dan kamu melihat suamimu selingkuh, apa yang kamu lakukan? Saya balik arah dan tidak peduli dengan hal itu. Dan Uni lagi-lagi tidak, Uni seorang wanita. Uni tidak merendahkan pemikiran wanita, tidak sama sekali. Tapi Uni melihat bagaimana kemudian perempuan ketika mereka sudah mendapatkan, ya maaf ya, kalau mereka sudah merasa kayak superior atau merasa uangnya lebih banyak, seolah mereka tidak membutuhkan seorang laki-laki di samping mereka. Nah, jadi makanya Uni bilang bahwa kenapa Allah kemudian memberikan privilege kepada seorang pria dengan kata-kata di Quran Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Memang realitasnya Uni lihat ada perbedaan sikap antara pria dan wanita terkait tentang bagaimana bersikap kepada pasangan. Bukan berarti kita tiadakan kasus-kasus kekerasan terhadap wanita yang juga banyak terjadi. Ya, kita tidak bisa menafikan itu juga. Seperti itu. Aku jawab dulu, klarifikasi dulu nih. Pertama, kajian saya feminis itu udah lebih, bahkan dari aku usia remaja, tandanya aku masih di bangku sekolah. Dan kedua, dari tadi membantah Uni, aku pakai buku ini sebagai kajian, teman-teman. Nah, buku ini tuh namanya Akhir Pejantanan Dunia. Dan tadi diadu sama buku ini, anti feminis. Betul, tadi diadu sama buku ini gitu. Nah, tadi berada di tengah, membawa kalam ilahi yang menurut meyakini sebagai firman Tuhan. Sejauh aku bernarasi tentang feminis,
apa ya, diskusi yang paling seksi, diskusi yang memang benar-benar bisa menggugah pikiran itu sejauh ini sama Uni. Aku belum Terima menemukan kasih. di TikTok. Iya, dan aku sangat berterima kasih atas waktu Uni karena Wah, ini pujian akhirnya kelaparanku tuh hilang gitu untuk sementara waktu nih, karena sulit menemukan. Satu gini, orang melihat feminis itu hanya sebatas, oh kalau feminis yang dibantah ke aku, ya udah pasang gas, ya udah nanti nggak usah minta Tapi- diisiin Tapi token tadi dan lain pernah kok. sebagainya gitu. Tadi pernah Nah, tadi kan. tapi kan itu kayak itu bukan argumentasi utama, dan memang kalau mengelaborasi antara ini dengan kajian agama memang sangat menarik dan memang membutuhkan orang yang juga menguasai kajian dalam agama dan gendernya. Lalu yang kedua, aku justru melihat Bung Haka bukan karena laki-lakinya Uni gitu pun, kalau ada perempuan yang bisa mengendalikan, ya contohnya kepada Uni Rifa. Uni bukan karena perempuan sepenuhnya Uni bisa menanggapi live dengan tenang atau bahkan fokus pada argumentasi. Kita nggak bisa nafikan banyak orang yang mengajak berdebat, argumentasinya jelek ya luar biasa. Narasinya hancur lebur seperti itu. Nah, Iya. Karena tambahin sedikit lagi Kanda. Jadi andai Bung Haka ini, penghormatan saya pada Bung Haka justru bukan karena dia laki-laki, tapi kecerdasan dia. Uni pasti merasakan, kita melihat ada laki-laki karena kita memiliki wawasan yang lebih, dia merasa insecure. Yang diserang apa? Gender. Oh ini nih perempuan, udah kalau sama perempuan iyain aja. Anda belajar Pak, gitu. Janganlah jadi laki-laki yang insecure dan jangan jadi perempuan yang insecure. Jadi shout out tuh Bung Haka sebagai pasangan, dan shout out untuk setiap manusia Anjay yang Karena bernalar value-nya, sehat. ujungnya kita bicara tentang value-nya Iya. nanti, bahwa Dan- Bung Haka ini dihargai karena value-nya gitu. Dan gue mau menghargai, maksudnya sepakat dengan apa yang disampaikan Liv tadi, karena memang jarang banget ketemu, terlebih entah di TikTok, bukan di forum lain-lain juga sulit ya, kayak menemukan perempuan yang membela patriarki sambil mengeluarkan argumen-argumen dengan penalaran yang koheren gitu, yang masih konsisten dia nggak berangkat dari rasa-rasa sentimental gitu kan. Kalau Liv dia punya Liv memang kenapa gua merasa terlengkapi memang karena feminitasnya kuat gitu. Iya, betul. Jadi kayak terlepas dia mau bilang tentang gimana pun, justru kalau gue menangkap kayak rasa penasarannya tinggi dan feminitasnya kuat gitu kan. Ya terlepas kayak gue juga nggak nafikan, maksudnya karena sisi feminitas Liv kuat juga gugatan-gugatannya yang berangkat dari keresahan estrogen ya, keresahan perempuan itu juga kuat, tapi justru itu yang bikin hidup jadi seru gitu juga kan. Karena gue juga jadi Itulah value-nya, Liv. dikejar terus gitu. Ya, Dan- disitulah value-nya Liv, dan Uni menemukan itu ketika Uni berjumpa Liv pertama kali itu di sebuah room yang waktu itu niat dialektikanya itu mau ngebubukin Liv karena tahu dia oten. Tapi ternyata berubah pikiran. Kayaknya nih satu-satunya oten yang mau saya bubukin yang saya cintai pada akhirnya gitu. Bukan saya mencintai Liv bukan karena lagi-lagi ya tidak ada kaitan dengan agamanya teman-teman, tapi karena value-nya. Jadi kita bicara dari value bukan dari aspek satu hal dan menafikan yang lainnya. Jadi kita bicara value itu secara luas ya. Nah jadi pertama Uni ucapkan dulu nih ya. Uni pernah sering sekali Uni ucapkan di room-room Uni. Dikatakan pinter sama orang bodoh itu bukan pujian. Dikatakan bodoh sama orang bodoh itu juga bukan hinaan. Tapi dikatakan pinter sama orang cerdas itu sebuah apresiasi. Dan dua orang cerdas ini mengatakan bahwa ya mungkin bukan lebih Uni ke cerdas ya, tapi lebih ke bisa mengimbangi mereka, itu sebuah apresiasi bagi Uni. Terima kasih. Ngeri. Ya, jadi gitu ya. Gue ingat banget dulu nih panjang debat sama Liv itu tentang ini Uni tentang Feminisme juga. Enggak, ada. yang waktu itu sempat agak keras debatnya, dan gue waktu itu sempat agak ragu-ragu mau membela Uni itu gara-gara tentang agama. Nah, Uni membawakan agama dengan diksi din, di mana dia akan berlaku universal gitu kan sebenarnya. Nah, kalau itu kan nggak sepakat karena agama eksklusif gitulah kan. Waktu itu. Dan gue bilang tuh, enggak sayang, arti agama dalam bahasa Arab itu, arti din itu sebenarnya memang dia lebih universal daripada sekedar yang melembaga identitas kelompok tertentu kayak sekarang gitu. Oh enggak dong, dulu kan kalau Liv enggak dong, agama ya memang itu kelompok beragama gitu. Liv termasuk
waktu Uni pertama ini sedikit kita flashback aja ya karena kita udah selesai ya, anggap itu closing statement Uni. Closing statement dari Ya, Uni juga. jadi Uni balik nih ke awal. Uni itu dulu waktu pertama dia ada dua ya wanita non muslim yang Uni waktu itu memang bukan incar, lebih tepatnya itu bukan incar, lebih kayak tertarik saja ingin adu argumen. Pertama Kak Mary Astuti, kemudian Liv, dan mereka ini berdua ada di room itu waktu itu. Menjadi salah satu penghuni tetap yang setiap malamnya tuh hadir, dan Uni pun berada di situ. Jadi Uni tertarik dengan pemikiran-pemikiran kedua wanita ini. Ya Uni tidak di awal Uni peduli bahwa mereka itu berbeda keyakinan dengan Uni. Uni harus bikin bubuk mereka karena hasrat apa namanya itu untuk membubuki itu sangatlah hasrat berperang itu ini. Kemudian ternyata semakin Uni berkomunikasi dengan kedua wanita ini, Uni makin sadar bahwa ternyata wah ini bukan lawan debat nih, ini harus jadi teman diskusi nih. Nah, jadi hari itu masih Uni ingat Kak Mary Kristuti, kita bahas tentang NPD waktu itu. Kemudian Liv waktu itu kita bicara tentang, masih sebenarnya Liv kan memang dari sana, dari feminisme dan topik ini ada topik yang sering sekali dibawakan Liv di mana-mana. Dan Uni pada waktu itu kembali lagi bahwa Uni adalah seorang yang sangat patriarki sekali gitu. Ya walaupun sebenarnya secara struktur budaya Uni ini memang Uni pernah waktu itu tidak pernah sempat tidak bisa membedakan patriarki dengan konstruk di Sumatera Barat, yaitu apa? Matrilineal. Waktu itu Uni tidak bisa membedakan itu. Sampai akhirnya Uni cari tahu, oh iya ada perbedaan ternyata. Itu kalau nggak salah itu, ingat nggak satu siapa yang namanya yang dari Sumatera Barat itu, yang satu lagi yang sering juga di sini, bukan yang pakai jilbab, yang pakai kacamata dulu. Penghuni hijab kacamata di Uni lah Ami. Bukan si Ami belum ada, waktu itu. Lupa Uni. Dia lah waktu itu yang menjadi sering tuh Liv, kemudian Kak Mary, kemudian itu. Jadi artinya begini. Terkadang kalau kita dalam dunia sosial media ini kan, kembali lagi Uni bilang, kesalahpahaman itu sering sekali terjadi, dan Uni memang menyalahpahami di awal bahwa Uni pikir main serianya Liv masuk ke ruang publik ini ya berkaitan dengan agama. Itu karena Uni selalu punya paradigma yang namanya saudara Kristen itu pasti niatnya adalah menyebarkan agama Kristen. Ternyata Liv adalah Kristen yang ateis. Ya kalau Liv sebenarnya kalau Bung Islam yang ateis gitu ya. Jadi mereka tuh sebenarnya aduh ginilah kan, kadang-kadang din universal, kadang-kadang din eksklusif gitu kan. Standar ganda gitu. Ya nggak apa-apa lah. Padahal kan pada aktus reus ya, kita kan nggak tahu mensrea apakah agamanya apa, tapi pada aktus reusnya, pada perilakunya. Makanya bahkan gue bilang tuh, kalau misalnya seumur hidup, kalau misalnya gue ketemu pasangan, gue malah kalau dari perspektif Islam yang perspektif Islami ya, Islam dengan adjektif Islam ya, gue bahkan belum pernah punya pasangan se-Islami Liv gitu. Kalau misalnya bicara tentang yang pengikut Kristus yang gue pahami dari perspektif gue belum pernah ketemu yang lebih mengikuti Kristus dibandingkan Liv gitu. Jadi gitulah, ini perspektif pribadi ya kawan-kawan, nggak sesuai standar ya. Jadi nggak sesuai standar yang kalian yakini gitu. Karena maksudnya kan gue merasakan aspek-aspek itu gitu kan. Jenam nih. Jenam nih. Ya gitulah ya. Oke lah, karena Masya Allah ya, mudah-mudahan terlepas dari sepakat atau tidak sepakat, terlepas dari perbedaan, itulah yang menjadi warna di dunia ini. Walaupun kalian melihat bagaimana Uni kemudian adalah orang yang mungkin sangat-sangat ekstrim dalam berdialektika, apalagi berkaitan tentang agama, bagi Uni reaksi itu muncul karena ada aksi. Jadi Uni diperintahkan untuk bersikap adil. Adil dalam artian apa? Meletakkan segala sesuatu pada porsinya. Ketika porsinya adalah porsi Uni sebagai seorang sahabat diskusi, maka Uni memperlakukan diri sebagai sahabat. Tapi jangan letakkan Uni sebagai lawan, karena Uni juga tidak akan lari dari perlawanan itu, dan Uni akan melawan semaksimal mungkin. Artinya itulah keadilan dalam konsepsi Uni. Iya. Bahwa orang Minang sama tempe sama di ate, tak kurang sama di luar, jangan kan kalahin bangsa nama. itu stereotip itu. Apa yuk?
Iya betul. Jadi orang apa kan bawaan orang Minang tuh saya orang Minang jangan kalau lagi himpit-himpitan maunya di atas, lagi kurung-kurungan maunya di luar. Kan kalah imbang ini nggak Pokoknya mau. pokoknya nggak mau inilah gitu. Tapi Iya. itu stereotip ya, Liv. Itu tidak benar adanya ya, Dek. Ini termasuk orang yang kalau itu dihimpit asas mau itu dibawa nilai-nilai yang gitu. dipegang, Asas, bukan ya. stereotip gitu. Oke lah. Ya. Tapi ini Ya, Priaman jadi bukan? Ini Priaman bukan, atau- ini asli Bukit Tinggi. Oh, orang Bukit. Ya, oke. Iya. Jadi ini Kampung. tidak membeli suami. Iya. Maksudnya dalam tanda kutip sebenarnya transaksi seksual itu ada, hanya saja mungkin diksinya terdengar ekstrim kalau tidak dipahami secara kontekstual gitu. Ya, begitu. Oke, ini buat Liv sama Bung Haka, walaupun kalian adalah orang beragama yang ateis, 100% beragama, 100% ateis, apapun itu, Dwi Uni tetap Natur, ya? mendoakan, iya Dwi Natur, jadi Uni tetap mendoakan bahwa semoga Allah memberikan kalian kalau dalam hadiah dalam secara jasmani, hidayah dalam secara spiritual. Semoga Allah memberikan hidayah apapun itu, kebaikan, kebenaran, dan semua yang terbaik yang kalian bukan yang kalian hendaki tapi Tuhan hendaki. Itu pun semoga kembali juga doa itu ke Uni dan teman-teman yang di bawah. Dan buat Evoteis, besok Uni tidak mengizinkan Evo mendebat Uni tapi bertanya saja. Nggak mungkin, Nanti- mustahil itu ini. Dia pasti mendebat. Oh, gitu. Perjawaban Udi pasti dibantahnya dulu semuanya. Oh, sampai- kalau membantah boleh. Maksudnya gini, kalau bicara Islam dibantah di debat itu boleh asal literasinya Islam. Tapi kalau mendebat Uni dari perspektif pemikirannya itu Uni izinkan. Tapi karena kalau kita bicara konteks agama, Uni mau pandangan yang dianggap keliru itu harus menggunakan teks agama juga. Tapi kalau dari pandangan pribadi, Uni selalu bilang di room Uni, teman-teman itu yang awam tentang Islam, karena awam itu bukan bodoh ya, awam itu tidak menguasai satu studi tertentu kecuali memang Evo sudah belajar Islamologi, maka bolehlah adu argumen. Karena dalam Islam sendiri ketika kita berdebat dengan orang yang awam terkait apa yang materi debat kita itu, kita yang zolim. Maka kenapa Uni besok itu menyediakan diri hanya untuk ditanya saja, walaupun nanti jawaban Uni mungkin akan dipertanyakan kembali atau dikritisi, itu is okay. Tapi kalau untuk membantah pernyataan teologi itu wajib dengan literasi teologi juga. Nah, itu karena ndak relate kalau pernyataan teologi itu kecuali kan Uni bilang ini, segala sesuatu bentuk pemberitahuan dalam keagamaan wajib ada literatur, tapi tidak perlu ada literatur kalau itu pandangan rasional. Itu menurut Uni. Oke. Jadi Tapi tidak orang mewajibkan. gue jamin Uni besok Evoteis itu lebih banyak ini kok, bakal lebih banyak membawakan problem logika dan sosial itu terkait ketuhanan. Nggak Dia apa-apa, insya Allah. nggak akan mengkritik perbedaan Hafiz dengan Waras, dia nggak akan mengkritik metode hadis, dia nggak akan mengkritik antara Mu'tazilah dengan Asy'ariyah. Tenang aja. Iya. Nah kalau Uni kalau tentang hal itu Uni sudah mengkaji juga terkait perbedaan itu, jawabannya tuh insya Allah Uni mampu, cuman Uni Mau sama Bang belajar. Fulbix. Bang Fulbix dia dia sebagai orientalis dia lagi nyari orang yang bisa ini nih kayak membantah ini pernyataan dia nih Uni. Jadi gini, Uni kasih dulu Oke. biar teman-teman nggak salah paham. Uni berdebat itu kepada orang yang memberikan sudut pandang keliru terkait Islam, maka Uni debat itu. Tapi kalau Uni dengan Evo, besok itu Uni menjadikan Evo sebagai bahan pembelajaran gitu, sudut pandang ateis seperti apa. Nanti disitulah Uni akan mengeksplor kemampuan Uni memahami dan kemudian mencari tahu menggunakan literasi ilmiah. Jadi bukan berarti Uni besok itu nantang sebenarnya, bukan nantang debat atau nantang ditanya, tidak. Tapi Uni mungkin belajar ke Evo lah, sudut pandangnya Evo ini apa sih, kenapa kok bisa jadi ateis dan segala macam, dan apa cara berpikirnya, mungkin itu. Jadi Uni akan mencatat pertanyaan-pertanyaan itu sebagai salah satu jalan untuk belajar gitu. Walaupun sebenarnya Uni sudah pernah menghadapi beberapa orang ateis, tapi ya argumen-argumen standar lah. Ya, besok sore ya guys, saya di room gua sekitar jam 3 sampai jam 4. Follow aja dulu kita berempat yang ada di atas ini. Uni besok kita lihat gimana Uni naik pakai akun menanggapi berapa ateis. ya? Uni besok Jam- naik pakai akun Riva MUI 08 aja kali ya. Oke. Bentar. Apa aja lah. Jangan tinggal.
Ya, insya Allah besok kita dialektika Uni dan Evo ya, dan mudah-mudahan ada manfaatnya, bukan buat Evo saja, tapi mudah-mudahan buat Uni juga ada manfaatnya, karena membuang waktu bicara yang tidak ada manfaatnya kayaknya tuh merusak jadwal Uni lah. Jadi mudah-mudahan besok apa yang Evo sampaikan itu bisa menambah, oh begini cara berpikirnya gitu, mudah-mudahan ya. Mau Italis nggak mau nih sama Bang Pulpix? Boleh. Oke. Siapa aja boleh, sama teman-teman agnostik boleh, sama teman-teman. Karena dia kalau dia ini mengkritik ini nih, kayak dia ngelihat, tapi itu sih kayak masalah data, ngejar masalah manuskrip Quran. Itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Oke. Karena itu lebih ini ya. Tapi nanti ini tapi ini nggak bisa mirroring. Dia juga orientalis tapi backgroundnya juga muslim. Nggak bisa nggak apa-apa, mirroring. nggak masalah. Itu tuh lebih bagus ya, karena gini. Terkadang mungkin orang berpikir ketika kita mirroring itu disitulah hoaxnya di situ. Padahal Uni dalam metode menggali pemahaman dan menggali serangan-serangan. Jadi bukan untuk, maaf ya, mengkomparasi itu kan terjadi ketika pandangan tentang Islam itu diberikan sama orang yang memiliki standar, ternyata standarnya tidak dipenuhi. Tapi kalau dia ada seorang Islam yang mengkritisi Islam sendiri, bagi Uni itu media belajar. Oke, cocok. Oke, ntar kita jadwalin besok abis Ghazali sama Joseph tuh. Itu mereka seru banget juga tuh. Karena kalau mereka ini kan tauhid sama Trinitas kan konsepnya. Ghazali ini pinter juga nih. Dia kan di Mesir ya sekolahnya. Ya, Uni belum terlalu ini ya, maksudnya backgroundnya Ghazali Uni tapi kalau dia itu berdekatan dengan Ustadz Wafi, alumni dari Pondok Pesantren Sidogiri, maka setidaknya kalau tentang Islam itu boleh dikatakan kompeten lah. Iya, kompeten kok. Kemarin juga sempat ngobrol sama Bang Majid kan, bahwa dia membela membela ijma lah. Jadi kalau Bang Majid kan, iya, Quraniun kan. ya Quraniun tentu sangat menolak ijma. Cuma ujung-ujungnya dibalas sama Joseph. Soalnya sama-sama Gen Z juga kan, sama-sama masih muda kan, makanya kita. Uni juga Gen Z. Wow, Z-nya Z akhir ya. Ya, jadi gitu ya. Oke, buat teman-teman semua, mungkin kalian yang di bawah ya, ini cuma mau sedikit mungkin sebelum ini turun, Uni kasih tahu bahwa belajar itu tidak ada batasan kalau dalam pandangan Islam dan Uni sendiri, karena ada namanya metode andragogi dan pedagogik. Jadi kalau dalam ranah pedagogik itu memang belajar dari kecil, sistemnya itu sudah diberikan sehingga terbentuklah karakter. Tapi percaya dalam Islam juga ada yang namanya andragogi, di mana para sahabat itu justru yang value-nya itu berkualitas itu justru belajarnya ketika usianya sudah tidak lagi muda. Jadi kalau misal kalian besok melihat saya berada di room ini, ya jangan menyalahpahami keberadaan saya sebagai orang yang akan memberikan informasi intelektual saja dalam ranah teologi Islam saja, tetapi mungkin saya akan menyerap pandangan-pandangan teman-teman yang ada di sini, karena bisa jadi pada saat itu saya sedang belajar gitu ya. Seperti itu. Oke, syukron Uni, thank you so much juga buat ilmunya yang luar biasa banyak dan menyegarkan pada malam hari ini. Karena kadang-kadang biarpun ucapannya sama, tapi disampaikan dengan perempuan juga itu beda efeknya kadang-kadang ya. Ya, jadi karena tadi kalau gue bawa anti feminisme, nanti kan wah ini hanya manipulasi para jantan patriarki agar perempuan semakin duduk, kan? Tapi kalau misalnya Uni ngucapin gue agak selamat nih. Yes. Terus Uni, maju terus. Ya, sebenarnya kan mindset ya. Kritik buat fotokopi lulusan KPI nggak guna. Aduh, jadi gitu ya. Kapan-kapan sama objektif dong, ini juga boleh lah dihadapkan ya, objektif ya. Oke, besok FOTI habis itu apa ya, Bang Pulpix ya. FOTI Iya. mau disampaikan Evo, silakan, gue tanya dulu ya. kisi-kisi pertanyaan. Mungkin besok saya akan ini dulu ya, kayak siapkan beberapa pertanyaan mungkin yang mungkin bisa produktif gitu kalau dibahas dengan Uni gitu. Insyaallah. Ya, dengan pengetahuan teologinya gitu. Nah, mungkin Uni juga akan ada pertanyaan ke saya, Kak. Kalau memang diizinkan bertanya, mungkin Uni lebih sistemnya konfirmasi ya, karena Uni tidak gini. Konfirmasi itu terjadi ketika ada parameter yang di bawah.
maka Uni konfirmasi secara konsekuensi logik. Biasanya Uni metodenya begitu. Jadi ketika ada seseorang yang membawa sebuah parameter, Uni pastikan dia konsisten dengan parameter itu. Makanya Uni pertanyaannya biasanya sistem konfirmasi, bukan pertanyaan di mana Uni butuh penjelasan mendalam gitu. Biasanya seperti itu metodenya. Tapi kita lihat nanti lah, objektif. Jadi besok kita lihat Uni lebih kasih porsi kepada Evo untuk bertanya lebih banyak ketimbang Uni yang bertanya. Tapi Uni mungkin saja akan mengkonfirmasi pernyataan-pernyataan Evo, konsistensinya Uni pastikan gitu. Karena kalau kita terkadang, karena Uni sering berhadapan dengan teman-teman yang selama ini tuh mereka berikan parameter, mungkin dikasih contoh seperti ini. Siapa yang melihat Muhammad menerima wahyu? Maka ketika Uni tanyakan parameternya, apakah dalam kepercayaan kamu setiap nabi itu harus ada saksi mata? Maka itu sulit untuk dijawab oleh teman-teman kita, dan pada akhirnya inilah kenapa Uni bertanya kembali. Bukan berarti Uni bertanya untuk merendahkan value, menguji ilmu tuh bagi Uni tuh tidak penting. Karena Uni bukan tim penguji, tapi Uni ingin mengkonfirmasi dari statementnya. Karena terkadang kalau kita dialektika, konteksnya mungkin dalam perdebatan itu, ada orang-orang yang bertanya itu melarikan diri dari konteks diskusi, karena nanti ketika pertanyaan itu diajukan dan ternyata tidak terjawab, maka dianggap menang. No, Uni besok mungkin bukan perkara menang kalah, tapi Uni lebih cenderungnya menggali pemahaman Evo terkait kenapa menjadi ateis. Mungkin seperti itu besok. Oke, siap. Ya, oke ya. Oke, terima kasih. Ini Uni mau turun dulu. Pertama, Uni sangat terima kasih sekali dan apresiasi dengan room seperti ini, karena kita di saat banyaknya room panas berbicara tentang agama ini, jujur Uni ya boleh dikatakan bukan boring lagi ya. Uni pikir Uni memang mencari room-room yang memang produktif, mengajak berpikir, mengajak untuk jujur, mengajak untuk konsisten dan meletakkan ilmu pada tempatnya. Jadi Uni mau supaya room-room seperti ini semakin banyak ya. Jadi tidak hanya melulu bicara tentang Yesus Tuhan atau bukan. Ya, karena jadinya stagnan gitu. Jadi Uni merasakan itu kok, stagnan, tidak produktif itu beberapa tahun ini jadinya kayak tidak beranjak dari itu saja, Yesus Tuhan atau tidak. Ya, jadi kalau kita mengeksplor lebih dalam, kenapa ada orang yang tidak percaya dengan keseluruhan agama atau sebagai tentang Tuhan itu juga, itu penting untuk teman-teman, karena kaula muda kita, generasi Z kita ini juga punya pengaruh. Uni lihat juga untuk lingkungan gitu ya, karena kita lihat anak-anak Gen Z ini kan mereka lah generasi yang akan jadi Uni pikir ya kayaknya kesempatan Uni di sini banyak belajar juga nanti ya, menuju Indonesia Emas 2045 Hijriah. Teman-teman makasih banyak. Uni makasih banyak. Aku kayak 1 tahun lebih loh. Uni bertahun-tahun loh aku nunggu kita bisa aku tuh punya lawan debat feminisme. Terakhir banyak ngobrol 2 tahun lalu kayaknya. 2 tahun lalu. Belum udah di sini. Betul, dan Uni kayak ya mungkin kalau dari lintas agama Uni merasakan bagaimana senangnya berdebat dengan orang yang wawasannya seimbang, dan menurutku banyak hal yang bisa kita bahas karena ada sedikit pantikan. Mungkin Uni nanti kalau aku nggak begitu suka sesuatu yang direncanakan, jadi kayak tiba-tiba aja bahwa turunan dari feminisme ini adalah pelangi Uni. Kaum LGTV, teman-teman LGTV itu masuk ke dalam radar dari feminisme. Jadi kapan-kapan kita akan bahas kan. Banyak bagus gitu. Ya, nanti di DM aja, misalnya kalau Bung Haka sama Li punya materi yang bagus untuk didiskusikan dan itu ada kaitannya dengan kajian Uni siap insya Allah diajak, karena kembali lagi bahwa Uni pasti backgroundnya adalah kalau Uni komunikasi penyerisan secara akademis, maka Uni ada di ranah itu. Bukan berarti Uni menutup diri untuk ranah yang lain ya, karena kalau kita bicara tentang agama, sebenarnya agama itu skopnya nggak kecil sebenarnya gitu ya. Oke, terima kasih buat Bung Haka dan Lift, buat Evo juga terima kasih banyak. Mudah-mudahan teman-teman yang menonton di bawah ada mendapatkan manfaat dari apa yang kami katakan, jadi sehingga tidak sebab buih begitu saja. Mohon maaf kalau ada diksi-diksi saya mungkin tidak tepat pada tempatnya. Keterbatasan sebagai manusia tentu juga memiliki kekurangan yang saya tidak meminta dimaklumi, tapi minta dimaafkan kalau memang ada yang kesalahan-kesalahan yang menyakitkan teman-teman hatinya teman-teman ya. Izin pamit teman-teman,
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman. Waalaikumsalam. Terima kasih Uni. Thank you so much, Sehat-sehat. Uni, iya. Jadi terakhir waktu Uni baca doa, Pia yang jarang berdoa langsung merasa ya Allah, ya Tuhan, ya Allah, ya Yesus, semua setan-setannya pergi. Kayak rumah. Evo juga turun, makasih. Aku belum sempat berterima kasih. Makasih Evo udah jadi moderator yang luar biasa ya, dengan ketikan-ketikan moderator. Mantap ini, luar biasa. Terima kasih banyak. Jadi kurang lebih kita bisa memahami ya bagaimana Sarah sendirian itu biasa tap gitu. Tapi karena kasihkan tadi tidak ada yang mengejar lagi blok. Iya, seru ternyata blok ini kayak mengeksekusi gitu kan. Siapa lagi tas gitu enak. Nah, makanya dan menariknya teman-teman, moderator di ruangan itu mulai jadi perbincangan gitu, pembicaraan kayak gimana sih pada akhirnya ruangan ini tuh bisa dimoderasi. Ini kita nggak bisa lepas ke terima kasih ya, nggak tahu Sarah udah tidur apa belum, tapi Sarah juga mempelopori bagaimana moderator itu nggak asal jadi moderator dan cuma dapat oh iya karena dia moderator dia bebas nge-kick, enggak, ternyata semua ada aturannya gitu, dan pelan-pelan itu bisa dijalankan di ruangan ini gitu. Dan gimana Kanda? Iya, dan ingat ada ya review nggak? Iya, ini room Living Beauty biasanya kita ngadain room argumen ya. Jadi bukan kompetisi, tapi nanti bakal dinaikin, ada dikasih mosi, nanti silakan naik. Flipping coin posisinya pro atau kontra. Topiknya macam-macam, ada bisa keluarga, bisa sosial, politik, agama juga kadang, ada yang terkait dengan agama dan ateisme juga kadang gitu. Nah, di situ bakal ada penjurian. Nah, di hari-hari tertentu kami akan memberikan hadiah kepada pemenang. Contohnya kemarin ada salah satu adik kita, dia pelatih debat juga, dia habis menang 400.000 kemarin dia. Itu masih reguler, belum event utama tuh ya. Betul. Terus kemarin juga sempat ada yang satu malam itu 8 panelis ya, di 4 pertandingan, yang menangnya dapat 150.000, yang kalah dapat 50.000. Sponsornya ada Bang Kaiden di bawah, abang kesayangan kita, luar biasa. Itu kemarin biasa yang mensponsori juga ya guys ya. Dan di sini kita kita mengedepankan perdebatan yang sehat. Makanya dalam penilaian di argumen itu, kalau di sini gue menerapkan rubrik penilaian, ada sisi mannernya, ada aspek mannernya gitu. Jadi kalau memotong pembicaraan lawan bicara itu minus mannernya, menggunakan bahasa yang menyakiti hati, itu bahasa yang menghina, ad hominem, appeal to emotion, penghinaan terhadap sara, suku, agama, ras, antar golongan, itu dapat pengurangan nilai, atau bahkan bisa juga dikasih dikasih peringatan keras gitu. Nanti jangan lupa ya guys ya, ada channel YouTube gak kakak? Ayo sayang, pengen banget kita teman-teman. Kita sangat senang kalau ada channel YouTube, tapi jujur yang benar-benar fokus itu masih aku, Kanda, dan Sarah. Nah, ini bentar, ada pertanyaan sama Bang Kaiden. Aduh, kapan ada lagi? Apanya tuh? Ini Bapak ini sepertinya pengen sponsor lagi nih. Banyak banget nih hepengnya. Memang kalau Sultan itu kapan kayak udah beli ini barang branded, kapan lagi ada yang terbaru? Beda sih, hitungannya yen sih. Kalau kita rupiah, itu ada konten yang terbaru itu kan saya lagi minum di Singapura kan. Enak kak minumannya, enak banget. Ini kesukaan gue. Berapa harganya? $9 doang. Kalau nggak salah di Singapura kan, murah kok. Oh iya. Kalau di rupiahin berapa? 100 ribuan. Wah anjir, jadi mahal. Males gue kayak gitu. Memang itulah enak yang berdiaspora ya, menang kurs mereka. Betul, ngeri. Tapi emang sakit sih, karena kayak aku Singapura kan sekarang 13.000 teman-teman. Kayak menyadari betapa mahalnya, ketertinggalannya kurs kita itu tuh sakit banget sih kalau udah nukar duitnya itu gitu, dari rupiah ke mata uang asing yang kebetulan sedang kuat gitu. Jadi kita nggak bisa nafikan dengan anak bangsa yang semakin cerdas, meski itu dilihat kayak anak bangsa yang semakin cerdas, yang semakin terbuka terhadap wawasan literasi ya, dialektika seperti yang kita sebut, itu pelan-pelan dia akan menjadi snowball effect, benar nggak Bu Kakak? Dia akan menjadi snowball effect. Itu adalah tolong
sambung Bung Haka. Iya, anak muda inilah yang menjadi penentu kurs kita di masa depan, kawan-kawan. Yes. Karena kecerdasan itu akan berpengaruh dengan produktivitas, dengan kreativitas. Ya mudah-mudahan dengan kita ikut serta, biarpun sangat sedikit sekali, bahkan kayak kepedean kalau dibilang ada kontribusi ya, tapi biarpun setitik paling nggak kita mencoba ikut serta dalam cita-cita yang termaktub di Undang-Undang Dasar kita, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemanusiaan. Kok jadi lanjut, sorry ya. Jadi kebiasaan. Dengar lagi, Ya. dengerin lagi, oke. Ujian mencerdaskan kehidupan bangsa. Makanya di sini kami mengedepankan bikin room dialektika, bikin room argumen, di mana itu bakal ada penjuriannya, juga bakal ada hadiahnya. Nah, kenapa hadiah-hadiah inilah yang bikin nanti peserta-peserta selanjutnya termotivasi. Wah, gue harus belajar lebih banyak nih, biar lain kali gue bisa tampil, dapat hadiah pula gitu kan. Pendaftarannya nggak bayar pula gitu. Dari sponsor-sponsor kita nih, para orang-orang yang dikaruniai rezeki yang baik, kayak Bang Kaiden contohnya, kayak kami contohnya, ada Kak masih Desi, banyak lagi ya, Kak Desi Bang juga, Ster, Bang Ster. Objektif tentu saja. Iya, Bro Objektif, dan masih banyak lagi orang-orang yang bersedia menyisihkan sebagian rezekinya untuk memotivasi adik-adik untuk terus-menerus belajar gitu. Wah, keren sih, luar biasa. Yes, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi tapi jujur Tia itu kayak tadi dengan kehadiran Uniriva, karena kan memang ada batasan ya Kanda sebagai host dan juga juri nggak boleh sembarangan mendebat orang juga gitu, karena seperti Bung Haka sempat sampaikan, terkadang kalau lawan debat kita ini tanpa menyepelekan teman-teman, tapi memang ternyata isu feminisme ini tuh bukan isu yang membuat semua orang tertarik gitu loh. Nah, jadi kalau lawan debatnya itu stuck, misal nih kayak kalau feminis ya udah manjat tebing sana, manjat genteng sana gitu. Nah, itu kita skip. Mumpung rame jangan lupa diingetin, guys, tanggal 23 kami bakal ada kolaborasi dengan salah seorang ini MDC juga, Entertainment. MDC Entertainment, konten kreator MDC Entertainment. Di sana kami bakal ngadain ini ada event diskusi argumen juga, yang pesertanya itu diupayakan mahasiswa-mahasiswa aktif atau yang fresh graduate untuk berargumen di sana, yang hadiahnya itu jutaan rupiah, dan yang ikut serta juga biarpun dia kalah di awal-awal tetap dapat hadiah juga. Jadi jangan lupa follow dulu hostnya Living Beauty, nanti kita bakal arahkan ke room itu nanti. Dan untuk perdebatan Uniriva dengan Evoteis dan perdebatan lintas agama, kalian follow Bung Haka untuk moderasi ruang yang sehat, karena di ruangan ini teman-teman kalian akan sangat amat jarang menemukan perdebatan tentang agama. Pun kalau ada itu tentang perbandingan agama dengan sains. Jadi kita banyak fokus berhubungan dengan gender, ekonomi, politik, dan lain sebagainya, sains, AI, teknologi, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Body typing juga dapat, capek nih ngetik ya, ada kalau dalam MDC ada. Typingan terlucu, typingan terseru itu ikut ada. quiz Typingan yang ada. paling aktif ada ya di IMDC Entertainment. Kalian nanti follow. Kapan-kapan kita akan ngobrol sama CEO dan ibu ketuanya. Jadi itu adalah ruangan positif teman-teman, berangkat dari keresahan ibu ketua dan juga ibu CEO yang melihat, aduh kenapa TikTok ini acaranya banyak yang toksik. Seperti ini ternyata kejengahan kita semua, dimana kebencian dipertontonkan tapi ternyata ilmu yang diberikan sedikit. Akhirnya IMDC Entertainment itu hadir memberikan ruang hiburan teman-teman. Betul. Jangan lupa ya Wanita. Betul, wanita juga tahu, apa donaturnya, CEO-nya itu juga perempuan tuh. Dan ketua pelaksananya juga perempuan. Ya saya sendiri nyempil ya sebagai juri di sana ya, sebagai laki-laki. Tapi nggak apa-apa, kita Tapi support untuk itu. pesertanya boleh ya, perempuan dan laki-laki ya, Bung Haka, betul. Makanya nanti kan sistemnya kan juga rekomendasi dan ada filter sendiri dari saya sebagai juri dan host juga, dimana kalau bisa ada sih kota keterwakilan perempuan 30%-nya, mahasiswi-mahasiswi itu yang masih muda yang mau berargumen. Wah, kalau bisa ikutan deh, 8 orang doang soalnya nih pesertanya. Yes, dan hadiahnya itu bisa lah buat kalian malam minggu sepuasnya. All you can eat dapat 4 kursi itu. Bang Jari Manis, hadiahnya apa untuk Bani Ketik? Tidak 5.000, tidak 10.000,
tidak 50.000. Iya. Biasanya 100.000 cuma untuk jawab kuis. Siapa sahabatnya SpongeBob? Patrick 100.000 gitu. Enak tau ya? Mampir. Enak tau di rumah kade sini. Yes, tapi kalian jangan berkecil hati karena Bung Haka tadi sampaikan kalau panelisnya itu kita utamakan untuk adik-adik kita yang masih bersekolah, adik-adik kita yang kuliah, kita yang sudah tua ikut mensupport calon generasi muda kita yang ke depan, masa depan, aduh ngeri banget, masa depan negara ini kita serahkan pada mereka, kekuatan kurs kita ini kita serahkan pada mereka. Tapi untuk kita yang gen-gennya vintage itu akan boleh menjadi peserta saat ada main event di ruangan Living Beauty. Betul. Jadi ketika kita membicarakan tentang kolaborasi, kita sangat ingin memperkenalkan satu ruangan yang sangat positif seperti itu teman-teman. Jadi kita bermain, belajar, dapat cuan. Gokil. Nah, untuk minimal nilai, pertama adalah ini by invitation, jadi tidak terbuka teman-teman. Jadi kalian nggak bisa ujuk-ujuk daftar terus tiba-tiba mau ikut, karena yang menjadi peserta harus lulus seleksi dari Bung Haka dan harus ikut regular event kami. Oke, nanti apa itu regular event akan aku jelaskan di akhir. Untuk main event pun seperti itu, tidak ada pendaftaran terbuka. Jadi mereka yang menjadi peserta di acara debat regular itu harus mendapatkan debat yang dengan nilai yang tinggi. Kenapa pilih-pilih seperti itu? Agar pada saat event pertama sponsor tidak kecewa dengan kualitas debat yang kurang baik. Kedua, kita menghadirkan penonton yang bisa melihat bagaimana perdebatan yang dilakukan oleh dua orang yang profesional. Kurang lebih seperti, ada lagi nggak yang mau ditambahkan? Kenapa kita harus melakukan seleksi Bung Haka? Iya, karena dalam debat reguler kan biasanya siapapun boleh naik. Tapi kalau pas event, kita pasti berharap event itu akan seru. Jadi pesertanya tentu akan difilter sebaik mungkin gitu. Jadi jangan sampai nanti ada yang setiap orang berhak untuk belajar, tapi tempatnya belajar itu di debat reguler. Sedangkan kalau di event itu yang sudah cukup terlatih. Karena kan kasihan loh, nanti ada peserta dia ngelawan yang cukup profesional, agak kebingungan kan. Nanti menurut saya, aduh gimana ya, kita kasihan nanti, iya kasihan. Gak nanti jadi deh, saya kalah aja. Iya. Tiba-tiba gugup ya Bung Haka, tiba-tiba gugup. Dan itu bahkan terjadi di event reguler loh teman-teman. Jadi dia baru naik, sebenarnya argumentasinya bagus, tapi karena dia kadung gugup, ya kita kan sebagai pelaksana harus profesional, aturan tetap aturan. Kalau Anda gugup dan menyatakan Anda nggak bisa, kita harus hentikan. Masa di event seperti itu, kasihan sponsor keringat cari uang tiba-tiba sia-sia. Tapi sponsor kita Sultan juga sih, keringatnya udah jadi uang kayaknya. Itu dia mas. Dia keringat tas uang semua jatuh. Betul. Dan ada yang nanya, kalau misalnya nih ada nggak diacarakan bertemu dengan viewers? Aduh guys, kami belum sebesar itu ya, jangan ada kalimat seperti itu. Bikin YouTube aja belum ya kan. Baru mulai sebulan. Iya, kurang lebih 2 bulan. Dan juga kalau kalian mau lihat postingan-postingan atau review dari perdebatan, kalian boleh, hai Kak Lovi ya, kalian boleh ke Clipper Living Beauty karena di situ ada cuplikan-cuplikan debat dan kita akan buat YouTube, jadi kalian bisa menonton debat, mereview debat itu secara full. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, teman-teman, daripada kita membuat meet and greet, karena gini ya, kalau kita udah ketemu itu nggak akan bisa semuanya ngobrol satu sama lain. Nggak bisa, jadi topiknya nggak ada dan kita cuma nongkrong biasa. Tadi kan sempat disampaikan Uni Riva kalau buat apa ngobrol-ngobrol tapi kosong. Setelah disampaikan oleh Bung Haka, gimana kalau kita bikin sekolah non formal seperti itu. Nah, jadi biaya untuk kopinya bisa lebih hemat. Kalian bikin coffee mix tapi ilmu yang didapat lebih substansional maksud saya. Jadi kita bikin kelas sekolah informal, teman-teman yang
belajar metodologi bisa lebih memperdalam, teman-teman yang tidak bersekolah juga bisa mengenal apa sih metodologi itu, bagaimana sih kerangka berpikir yang baik, apa sih bacaan-bacaan yang baik gitu. Dan hal ini juga tidak membatasi wilayah. Jadi teman-teman yang berada di luar negeri, teman-teman yang jam kerjanya fleksibel, kita bisa belajar bersama seperti itu. Nanti kita bakal ada materi logika, apa itu logika, berlatih membangun silogisme, gitu-gitu tuh. Terus teknik berargumen juga terkait dengan wawasan politik. Nanti kita bakal ada di situ. Dimana aksesnya dibuka untuk siapa saja. Pasti inilah. Jadi pengen bikin, sebenarnya itulah goal kami, impian kami. Kami pengen bikin wadah belajar karena ngelihat ternyata banyak juga ya ternyata adik-adik dan teman-teman yang dia tidak mengenyam pendidikan di bangku formal tapi punya minat yang sangat tinggi terhadap ilmu pengetahuan, tapi masih bingung menemukan wadahnya untuk bisa mempelajari yang dipelajari orang di perkuliahan itu apa, sulit untuk dia dapatkan aksesnya gitu. Nah, sambil juga membangun relasi orang-orang yang kreatif, orang-orang yang termotivasi, terbangunlah relasinya dalam komunitas itu. Bismillah, mudah-mudahan lancar lah semuanya, harapan-harapan kami dan motif-motif ini. Niatnya baik ini mudah-mudahan. Setelah kami pertimbangkan, sepertinya untuk mengundang tokoh, karena kan Bung Haka sempat menjanjikan kayak gimana kalau nanti ruangan ini ketika sudah mencapai liga yang baik, penonton yang baik, kita mengundang contoh salah satunya Om Budiman Sujatmiko. Kita bisa mengundang Ferry Irwandi misal, tapi kayaknya itu lebih baik kita buat nih di ruangan tertutup, misal Zoom gitu. Jadi diskusinya juga lebih tektokan. Tapi ya ini bukan rencana aja, ini pelan-pelan sudah kami coba susun dan realisasikan. Mohon doanya teman-teman. Tapi yang pasti adalah semoga host tidak patah semangat dan juga juri ya. Betul. Lalu bersemangat hingga larut malam. Betul. Karena menjaga semangat ini tuh ya teman-teman, itu konsistensi itu cukup wadidaw gitu. Kadang bener nggak ya, seru nggak ya gitu kan. Kalau kita kalau ragu jangan maju-maju, kalau maju jangan ragu-ragu, gaspol. Betul. Nah tadi Kufurom sempat sampaikan katanya, aduh kasihan yang nggak bisa akses smartphone. Aku agak tersentuh dengan dua konteks. Kalau misalnya ini tentang teman-teman kita yang belum memiliki handphone, pada akhirnya bahkan ada ruang belajar yang informal yang nggak membutuhkan biaya yang besar juga karena keterbatasan akses, mereka nggak bisa mengakses ruangan ini. Ini rencana jauh, tapi apapun namanya rencana itu kan kalau sudah diafirmasikan nih katanya semoga bisa terwujud, ya nggak menutup kemungkinan kita bisa bikin acara ini di offline dan kalian teman-teman bisa jadi volunteer gitu untuk saling merangkul ya kan. Nah kalau misalnya karena keterbatasan karena beberapa teman kita ada yang di pesantren atau ada yang memang nggak bisa mengakses handphone 24 jam per 7, kita akan atur jadwalnya. Jadi kalau Kufurom udah pasti ikut ya sayang. Iya, Kufurom dari nilainya itu udah pasti ikut. Ya. Kita invite kalau besok. Tergantung dia kesiapannya tuh. Itu tanggal 23 weekend kok itu nanti. Iya, 23 Mei mungkin sore. Jadi bisa diatur dikosongin jadwalnya tanggal 23 Mei. Jadi kita akan ada event ya. Yang udah kena invite itu kan Arifah, Nail, Evoteis, Kufurom, terus Epip masih harus dipastikan ya KTP-nya. Masih harus dipastikan dia benar-benar berusia ini ya, masih sesuai bukan karena pas di open camp ini kayaknya 35 deh gitu kan. Biasa sebenarnya. Ya tapi kan kalian 40 tahun. 22 katanya. Oke. Oh, si pemikir ketat. Pemikiran buat dia. Oh ya, oke, cocok, masih cocok itu berarti. Kirain 27. Ya, kita harus lihat boros banget. sorry. Aduh, ada gladiator juga ya kan. Gladiator dia masalah open camp, dia masih belum nyaman katanya. Oh iya, tapi kalau sebenarnya kalau open camp juga ini untuk
satu permintaan dari sponsor, kedua juga tentang kita jangan suuzon, masa kan gak adil yang satu itu fokus pada argumentasi tapi yang satu ikut baca gitu kan, nggak epic seperti itu. Iya, berarti kan jadi menghapuskan atau mengurangi potensi fitnah gitu kan. Betul. Jangan-jangan sebenarnya nggak baca, tapi karena dia nggak open cam kan, wah AI GPT pada gitu-gitu semua mulu. Kita kasihan juga sama pesertanya. Jangan-jangan dia catat sendiri pelan-pelan di kertas kan. Tiba-tiba GPT kata orang, ya udah biar enak open cam Iya semua deh. deh gitu. Betul. Guys. Saran Kak, sering saranin buku buat dasar-dasar karena saya sudah bosan dengan buku-buku sih. Iya. Itu ke Bung Haka ya. Tapi anyway, by the way, busway kan. Di sini tuh ada Kak, ada mana ya? Mana ini si kakak-kakak ini? Ini kalau via scroll kayak gini tuh ini nggak sayang? Enggak begini. Aman ya? Oh iya. Di sini tuh ada teman-teman perempuan, ada Silva, ada Pierre, ada kakak-kakak Kak Hida, Kak Lavia gitu kan. Jadi kayak senang sekali ruangan ini tuh banyak perempuan dan kayak aduh semakin banyak dong perempuannya gitu. Ajak dong teman-teman perempuan kita karena kita bersama-sama tuh menyampaikan kalau perempuan itu ini bukan tentang mengiya-iyakan perempuan, tapi suara perempuan juga bisa berdialektika. Wah, karena gini, andai tadi Uniriva cuman mengiya-iya deh, live iya deh, diskusi nggak akan berjalan dengan dalam. Aku nggak akan pernah bisa benar-benar membedah betapa pentingnya agama untuk menjaga martabat perempuan gitu. Mungkin Uniriva juga pada akhirnya mendapat bagaimana feminis yang mungkin semakin ekstrim gitu kan. Jadi kata perempuan itu diiyain aja, perempuan itu sebagai ras terkuat di bumi dan lain sebagainya, itu hanya membatasi perempuan untuk semakin cerdas gitu. Jadi ini akan menjadi contoh ruangan di mana perempuan juga bisa berdialektika, perempuan juga bisa mengutarakan pendapatnya, dan laki-laki pun bisa aneh logikanya. Gitu. Tapi nanti sedikit kita akan sedikit review lagi ya Kanda mengenai Lagi baru saya misopatri namanya. misopatriarki. Bukan misopatri, ada misogini dan misopatri. Oh, misogini dan misopatri. Iya. Oke. Yang menindas kami para pria dengan ucapan-ucapannya setiap hari. Enggak dong, sebenarnya gini kan. Nah ini tadi yang waktunya mungkin gak cukup, tapi sambil ngobrol santai dan sambil ini ya menghabiskan durasi ya gitu, durasi live di atas. Yang Pia lawan itu bukan laki-laki kok, Pia pribadi ya membawa narasi feminis. Aku pribadi, kalau Bung Haka pasti udah tahu, aku pribadi membawa narasi feminis itu bukan untuk membenci perempuan-perempuan yang senang dan merasa aman pada struktur patriarki. Karena tentu selamat untuk kalian perempuan, selamat untuk kita yang pada akhirnya patriarki itu berjalan dengan baik, di mana laki-laki menghormati pasangannya juga merasa aman dipimpin gitu kan. Akhirnya karena sudah ada pemimpinnya, pasangannya bisa mengurus hal-hal kecil yang lebih detail, mengurus anak, mengurus dapur, mengurus bunga, you name it lah guys gitu. Tapi justru yang saya lawan, kita nggak bisa nafikan dampak dari patriarki ini. Di luar sana ada lelaki-lelaki genit, lelaki-lelaki nakal yang memakai kekuasaannya untuk hal-hal seperti ini. Contohnya, dia nggak ngelakuin apa-apa nih, nggak bisa ngapa-ngapain nih gitu, taunya cuman tebar pesona dari satu room ke room lain, terus halo dek gitu kan. Tapi ternyata saat diminta untuk bertanggung jawab, dia bahkan tidak tahu jangankan ke orang lain, ternyata ke dirinya sendiri pun dia nggak bisa bertanggung jawab. Tapi dia selalu memakai kalimat-kalimat laki-laki kan pemimpin. Iya, percaya aja sama laki-laki. Nah itu membawa bukan cuma satu jiwa, tapi bisa banyak jiwa untuk masuk ke jurang bersama-sama. Sesakit-sakitnya, sekompleks-kompleksnya masalah di dunia ini, menurutku yang paling menyeramkan adalah
kita nggak bisa keluar dari neraka yang kita ciptakan sendiri gitu. Anjay, kadang kenapa yang ngomong-ngomong kayak gitu tuh geli ya sayang? Kayaknya harus ditambahkan asoy di belakang. Asoy. Gitu tuh. Kayak kadang itu yang bikin sulit untuk ngomong baik-baik tuh karena kadang ujung-ujungnya idih gitu ya. Makanya di ujungnya tambahkan asoy, gitu boleh. Itu untuk apa? Melawan rasa canggung di dalam diri kita sendiri. kayak Kenapa jadi kan ada motivator kalau nih? kita, ya elah gitu kan Iya. kayak bener banget gitu kan. Cile. Iya. Gitu. Ih, sejak kapan saya menjadi moderator gitu? Menjadi motivator. Motivator. Iya, moderator. Gitu. Jadi kayak seserem betul soundboard, sound effect itu penting banget guys supaya nggak canggung gitu. Menutup awkward moment di akhir gitu ya. Betul, makanya kadang salut sih ke orang-orang yang bisa orasi gitu kan. Wah, salut. Kayaknya kalau kita orasi tuh nggak cocok banget tiap akhir kalimat uhuy gitu kan. Gak bisa kita memproduksi kalimat-kalimat bijak. Kita harus bersatu karena persatuan itu tidak akan memberikan bangsa lain menghancurkan. Uhuy. Asik. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.